Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tips memilih jurusan kuliah. Tentukan dari sekarang jangan salah pilih. Kuliah, why not? Memilih jurusan kuliah itu membingungkan. Iya, betul. Sangat membingungkan. Apalagi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Kamu tentunya tidak ingin salah ambil jurusan kuliah, bukan? Nah, di sini teman-teman, kita harus memiliki wawasan yang cukup untuk memilih jurusan. Di sini nih kita bahas satu persatu ya. Tips memilih jurusan. Yang pertama, sesuaikan jurusan yang diambil dengan minat bakat. Kita selaraskan tuh jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Aku lebih condong ke psikologis deh. Bagaimana kalau aku ambil jurusan psikologis? Karena aku suka tuh mempelajari tentang kepribadian orang, menghargai orang lain. Yang kedua, jangan ikut-ikutan teman. Ini fatal, fatal banget. Hei, aku ingin kuliah ke UI loh, jurusan psikologi, misal. Ayo ikut sama aku, nanti kita join kos bareng di sana. Ngapain? Join kos bareng, bayarin aja kosnya. Bercanda. Jangan ikut-ikutan teman. Itu fatal banget untuk kita memilih jurusan. Paham ya? Yang ketiga, pertimbangkan lagi biaya kuliah dengan kemampuan orang tua. Itu pertimbangkan. Kayaknya kalau aku milih psikologi ke kampus Universitas Indonesia, kasihan deh orang tua aku. Sambil mikir tuh ya, kasihan deh orang tua aku. Udahlah, kemana aja gak apa-apa, yang penting jurusannya sesuai dengan minat dan bakat aku, misal kayak gitu. Yang keempat, usahakan bisa kuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri. Usahakan dulu. Jadi setiap jurusan yang Anda pilih, tulis dulu. Jurusan pertama, prioritaskan Anda masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau memang mentok tuh, ya udah nggak apa-apa ke swasta. Yang penting kita punya planning. Yang pertama, pilihan pertama di perguruan tinggi negeri di mana misalnya ada Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, jurusan BKI. Kalau nggak keterima di UNESA, jurusan BK misalnya. Usahakan bisa kuliah di PTN, perguruan tinggi negeri. Yang kelima, pelajari PTN atau PTS yang akan dituju. Kira-kira perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang aku pilih ini udah akreditasi apa belum ya gitu. Cari tahu latar belakang tentang kampus yang akan Anda tuju gitu. Biar kita nggak salah jurusan juga, kita harus memastikan jurusan dan kampus yang kita tuju itu betul-betul dipikirkan. Yang keenam, kita juga memikirkan peluang karir di masa yang akan datang gitu. Kira-kira aku kalau ambil psikologi di S1 bisa langsung kerja nggak ya? Kalau langsung kerja ke perusahaan apa ya yang bisa menerima S1 dengan jurusan psikologi? Mulai tuh tanya-tanya ke temen atau tanya-tanya ke gebetan atau tanya ke tetangga gitu yang kerja di perusahaan. Bisa nggak ya kira-kira? Nah itu cari tahu. Perbanyak relasi, perbanyak interaksi, itu bisa membuat kita semakin mengerti. Oh gini ya, oh gitu ya. Gitu. Yang ketujuh,
kuliah pilih sarjana atau diploma. Penting nih. Sarjana S1 gitu. S2, S3 sarjana atau diploma, bisa diploma 3, diploma 4 gitu. Sesuai jurusan. Itu juga penting untuk dipertimbangkan. Kalau dulu nih, ini ada gambaran. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Dulu pernah saya tulis melihat ke rapot nilai-nilai yang sekiranya meningkat dari SD sampai SMA itu apa aja sih, pelajaran apa sih gitu. Untuk menyesuaikan minat dan bakat aku gitu. Disesuaikan, dilihat rapot-rapotnya. Terus yang kedua, ini penting sekali. Bukan. Yang penting nomor 3. Memusatkan ke pelajaran sosiologi. Sosiologi itu yang IPS ya. Lebih ke IPS, condong ke IPS. Itu tentang meneliti tentang masyarakat atau humanisme lah. Nah, yang ketiga ini meyakinkan orang tua atas satu pilihan. Kayaknya orang tua aku nggak setuju deh aku milih psikologi gitu, apalagi perempuan, masanya panjang banget kalau perempuan milih psikologi gitu. Kita mau praktek nggak bisa, kita harus ijazahnya harus S2 atau sertifikasi dulu, nggak bisa lah S1 langsung buka praktek, nggak bisa gitu teman-teman. Yang keempat itu aku tulis semoga lulus SNPTN. Pada saat itu ada tuh SNPTN, dipilih beberapa persen gitu ya dengan jurusan yang aku ingin. Ditulis saja. Yang kelima, ingin ke psikologi, ingin periksa tes psikologi gitu loh. Tes psikologi kepribadian aku lebih condong kemana sih? Pernah melatih tes psikologi sendiri, tapi kan nggak sesuai dengan ahlinya gitu. Jadi rencana kalau pulang, kan ini posisi di luar kota, lagi di SMA, pulang aku ingin tes psikologi gitu. Yang keenam ini penting nih, untuk menuliskan rencana jurusan apa, kampus apa, ditulis. Dulu pernah nulis UNESA, psikologi pendidikan dan bimbingan. Terus pilihan kedua UNER, ilmu komunikasi dan perpustakaan. Ini yang UNER itu keinginan orang tua, jadi tetap kita masukkan dalam list setiap jurusan yang akan kita pilih gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini, persiapkanlah baik-baik diri Anda mulai dari sekarang. Karena pada intinya Anda kuliah juga karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Jangan sampai Anda kuliah karena terpaksa, bahkan hanya karena ikut-ikutan, dan sampai salah jurusan. Itu fatal banget. Maka itu harus dipertimbangkan mulai sekarang. Galilah ilmu yang bermanfaat demi masa depan Anda. Terima kasih teman-teman. Silakan renungkan dan pertimbangkan kembali baik-baik mengenai jurusan yang akan Anda pilih. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda. Salam dari saya, Vena Kurniawati. Terima kasih.